Assalamualaikum, Pak. Oi. Ini Abang Yona Raja. Kita lagi harus jaga kesehatan karena kalau kita makin banyak mengangkat beban, insya Allah makin ringan pikiran kita dan penyakit kita. Gitu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Hari ini kita bahas temanya setelah kemarin kemerdekaan. Oke, temanya apa nih setelah kemarin kemerdekaan? Kayaknya jasa pahlawan perlu diingat tuh, Pak. Oh iya, berarti kita akan mengenang jasa pahlawan. Tapi kira-kira siapa ya yang kita akan banyak pertanyaan? Oke, kita cari dulu. Kayaknya ada nih, semalam itu saya datang. A few moments later. Assalamualaikum. Oke, tentunya tadi saya sudah komunikasi dengan Dan Ramil Pondok Aren yang sosok jiwa kesatrianya sangatlah luar biasa. Saya melihat dari cara beliau berkomunikasi dan turun ke masyarakat pada saat mulai dari banjir yang kecil saja, tidak menunggu yang besar. Jadi kalau beliau bilang hal sekecil apapun selesaikanlah, jangan menunda. Oh my god, wow. Itu satu poin ilmu. Yang kedua, beliau mengibaratkan satu tangan bisa terjadi seperti ini, kanan dan kiri, tapi nggak mungkin begini terus, pasti akan seperti ini. Jadi bagaimana cara sudut pandang ini agak menarik juga tentang pembahasan cara sudut pandang kita kepada seseorang, menilai yaitu positif atau dari kacamata negatif. Dua hal ini akan kita pertanyakan kepada yaitu Pak Dandim kita, Pak Jenderal kita, yaitu Mayor Dwi Saputro, yang kita akan tanya tentang seputar perjuangan beliau sehingga dari sudah ke Papua, sudah kemana-mana. Nah, untuk itu stay tune di channel kita dan silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Kita akan banyak sharing-sharing dan pengetahuan ilmu dengan tema yaitu mengenang jasa pahlawan. Oke, ikuti terus. Terima kasih. Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita menuju ke Koramil dan ke ketemu Pak Camat. Karena tadi kita ada ada teleponan janjian. Kita agak waktunya agak ini nyaret karena ada tamu dari memborong kita. Untuk itu kita akan cari buah-buah dulu nih buat spesial gas kita hari ini ya. Oke, thank you. Oke guys, kita udah di asrama. Beliau sudah akhir-akhir sangat luar biasa, bergerak terus. Pak Jenderal kita, ya Allah, sangat rajin aktivitasnya. Gak bisa diem bukan? Udah di sini aja. Aduh, Pak Jenderal kita. Maaf nih, saya terima di sini. Baik, alhamdulillah kita sudah di markas Agung Ramil Pondok Aren. Allah, tentu sangat bahagia sekali. Saya baru datang ke sini saja sudah
turun. Udah banyak aktivitas beliau, dengan salah satunya yaitu program ketahanan pangan, Masya Allah, cocok. Nah, para teman-teman nih penonton dimanapun Anda berada pasti juga banyak yang belum mengenal sosok Pak Adam Ramil kita. Boleh izin Pak Adam Ramil kita yang luar biasa untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya, siang. Perkenalkan, nama saya Disa Putro, pangkat saya Mayor Fadri. Saya sebagai Komandan Koramil 07 Kebakaran, jabatan saya. Pada sehari-hari kami juga berkebun dengan masyarakat, dalam masyarakat untuk melaksanakan kegiatan mempertahankan negara ini dengan program ataupun rencana-rencana berbagai kegiatan. Baik, alhamdulillah Pak Ramil kita, Masya Allah, profil singkatnya beliau. Kalau boleh tahu Pak, kok bisa sampai karir sejauh ini Pak? Tips-tipsnya apa tuh, Pak? Kalau tips-tipsnya banyak. Banyak. Ya, banyak sekali dan tidak akan pernah terukur. Karena ibarat cita-cita, kejarlah cita-citamu setinggi di langit. Nah, jadinya kapan kita berhentinya? Sampai ajal menunggu. Allah. Nah, gitu. Yang kedua, kejarlah ilmu. Sampai kalau selama ini kan sampai ke negeri orang, salah. Sampai ke Allah. Amin. tinggi dan rendah gitu. Masya Allah. Jadi bahasa beliau alik munaka fauqasam. Jadi gantunglah cita-cita setinggi langit. Itu luar biasa. Jadi ilmunya beliau ini merendahlah sampai orang lain tidak bisa merendahkanmu. Wih. Dan yang kedua, siapa sih motivator yang Pak Jenderal kita ini ataupun Bapak Mayor kita ini sangat kagumi sejak kecil, barangkali sosok yang masih saat ini terkesan? Kalau terkesan, semua pasti Terkesan. Tapi di antara kesan-kesan yang ada, yang paling kita mendalam sekali yaitu orang tua. Orang tua. Kenapa Pak? Kalau dikisahkan ya namanya kita punya orang tua, kan gitu. Kalau kita anak beragama, pasti berpikir kepada orang tuamu, Orang tua. terutama ibumu. Ibu. Ibu baru Apa? seorang tua selesai, baru kita ke guru. Guru. Kita ada yang guru sekolah maupun guru agama. Dan kita pikir sebagai pondasi dasar kita. Kalau untuk sampai kita mengincar karir, lihat ke belakang kita, di antaranya orang tua kita, guru kita, baru kita bisa maju ke depan. Mungkin itu juga siapa. Kalau menurut perjuangan semua pahlawan semua. Tapi orang tua kita, guru kita, jangan kita lupakan. Luar biasa. Oh my God! Wow! Baik, untuk itu kita mau tahu nih di benak hati beliau yang masih unek-unek ataupun apa sih sekiranya yang ada di pikiran beliau yang masih belum bisa sampaikan Pak sampai detik ini Pak. Baik ya, terima kasih Pak Haji. Di antaranya dengan kemodernisasian sekarang ini, di mana perkembangan zaman terus meningkat, harapan saya sebagai Komandan Koramil, terutama untuk generasi muda. Generasi muda ini saya bertitip negara ini. Karena siapa akan menjaga negara ini kalau bukan bangsa sendiri. Jadinya bagaimana caranya? Sebenarnya tadi, raihlah cita-citamu sampai setinggi langit, dan jangan lupa kejarlah ilmu sampai ke liang lahat untuk pembangunan negara yang kita cintai. Amin. Masya Allah, amin. Pertanyaan selanjutnya apa Dek? Pertanyaan selanjutnya,
kami generasi Gen Z atau anak muda tinggal merawat serta berinovasi, mohon dukungan dan juga arahan Bapak untuk bisa mengayomi atau mengarahkan, membimbing maupun masyarakat ataupun anak muda. Oh my God, what is that? Untuk generasi kami yang ke depan ini, dari Z ini, Gen Z baratnya, tidak ubah seperti anak saya juga. Saya juga punya anak generasi Gen Z, sekarang sedang akan meraih kuliah di Lampung. Saya udah ngasih pembinaan kepada anak saya yang pertama, jaga nama baik keluarga. Dan gitu, keluarga baru bangsa dan negara kita ini. Tapi dengan dilandasi dengan, jangan lupa, moral diisi dengan agama. Seperti itu. Untuk yang dengan kemodernisasian sekarang ini, ya, jangan terprovokasi oleh barang-barang yang tidak, ataupun informasi yang belum jelas. Di mana asal usulnya, harus benar-benar disikapi benar, ini baik atau tidak untuk saya. Seperti cermin itu ada bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk orang lain. Kita bercermin, kita mau baik, mau ganteng, mau cantik, mau tidak, bukan untuk diri kita. Orang yang akan menikmati. Seperti itu. Dan berbuat baik pada hari ini untuk masa depan. Untuk yang belum bekerja, ya hanya satu, berusaha dan ikhtiar. Jangan lupa berdoa. Kita berserah padanya gitu. Karena Allah sendiri yang bisa menentukan semuanya. Kita sebagai manusia hanya berusaha, Allah yang menentukan. Baik, Pak dan Ramil kita yang rahmat Allah. Tentu pasti dalam perjuangan seperti dahulu kala Pak, para pahlawan kita itu gugur di medan perang. Mereka berjuang Pak, ya, bambu runcing melawan meriam. Kalau saya mau lihat dari Bapak ini saat dulu menjabat, sudah sampai di mana saja Pak, dan suka dukanya itu apa Pak yang paling terkesan dan teringat sampai saat ini? Kalau suka duka, namanya kehidupan itu pasti ada. Pasti ada. Hidup pada pasang surut. Nah, dari kehidupan itu saya berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada harus ada istiati di depan. Saya sudah pernah ke Aceh, ke Papua sekalipun sudah. Asal kita berbuat baik kepada orang lain, pasti Allah tidak akan lupa pada umatnya. Berbuat baik kepada orang lain, pasti kebaikan akan datang. Seperti itu Pak. Jadi dengan hasil jeripaya para pejuang kita mendahulu kita ya, selama pertahanan negara ini, itulah pesan-pesan para generasi Gen Z ini, ingatlah sejarah, ingatlah jas merah.